Hai sahabat yang dikasih dalam Kristus, salam sejahtera dan sehat selalu. Saya akan mencoba menuturkan mengenai kisah Daniel yang diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Saat itu berkuasalah Raja Darius. Pada saat berkuasa ia berusia 62 tahun. Kemudian Raja Darius memilih wakil raja 120 orang. Dan di atas wakil raja itu, Raja Darius pun memilih pejabat tinggi 3 orang, salah satunya Daniel. Daniel sangat penuh dengan iman. Ia mempunyai roh yang dahsyat, sehingga pada waktu itu Raja Darius ingin mempromosikannya agar ia mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, memiliki kekuasaan yang lebih luas untuk daerah yang dikuasai oleh Raja Darius. Namun rasanya apa yang ingin dilakukan raja itu diketahui oleh wakil raja dan pejabat tinggi lainnya dan menimbulkan rasa iri terhadap Daniel. Lalu kemudian mereka merencanakan sesuatu hal yang jahat untuk Daniel agar rencana itu tidak terjadi. Dicarilah segala kesalahan apapun yang bisa membuat Daniel bersalah di hadapan raja. Namun tidak satu pun yang dapat diketemukan untuk membuat Daniel jatuh bersalah di hadapan raja. Lalu bersungut-sungutlah mereka dengan yang lain. Kata mereka, kita tidak akan menemukan satu kesalahan pun yang ada pada Daniel. Hanya satu yang dapat kita temukan, bahwa ia selalu berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari. Dan akhirnya mereka menggunakan itu untuk berbicara kepada raja, merencanakan sesuatu hal yang jahat tentang ibadah yang dilakukan Daniel itu. Datanglah mereka kepada raja, kemudian mereka sebelum berbicara kepada raja mengeluhkan raja, "Hai raja, hai tuanku yang hebat." Lalu mereka berkata kepada raja, "Ya raja, buatlah sekiranya aturan yang dalam 30 hari ini semua rakyat tidak diperbolehkan untuk menyembah manusia, menyembah dewa, atau menyembah apapun, kecuali menyembah raja." Mungkin karena raja merasa sangat ditinggikan, merasa tersanjung, akhirnya raja menyetujui rencana busuk mereka itu. Dan surat itu akhirnya dibuat dan ditandatangani, disebarkan di seluruh negeri. Surat itu menyatakan bahwa dalam 30 hari tidak boleh ada yang melakukan penyembahan terhadap manusia, dewa, atau apapun kecuali kepada raja. Dan jika melanggar, maka dia akan dijebloskan ke dalam gua singa. Daniel telah mendengar berita itu, karena berita itu sudah ada di mana-mana. Tetapi Daniel tidak mengindahkannya, karena buatnya adalah berdoa kepada Allah, itu adalah yang terpenting. Datanglah kemudian wakil-wakil raja dan pejabat tinggi yang jahat itu untuk mendapati Daniel di rumahnya. Daniel berada di atas rumahnya, di atas tingkap-tingkap yang menghadap ke Yerusalem. Daniel berlutut dan berdoa kepada Allahnya. Kemudian orang-orang jahat itu kembali kepada Raja Darius dan melaporkan apa yang Daniel lakukan. "Raja Darius, Daniel tidak mengindahkan perintahmu. Ia tetap berdoa 3 kali sehari kepada Allahnya." Mendengar hal itu, Raja Darius pun sangat sedih. Kemudian ia selalu mencari cara agar dia bisa membebaskan Daniel dari hukuman itu. Hingga petang, matahari terbenam, raja terus mencoba. Namun orang-orang itu tetap memaksa raja agar menghukum Daniel. "Raja, kiranya apa yang kau perbuat tidak bisa dicabut kembali. Ini sudah menjadi sebuah undang-undang," katanya. "Jadi ini harus dilakukan." Kurang lebih seperti itu. Kemudian akhirnya raja pun luluh mendengar hal itu. Dan akhirnya dibawalah Daniel dan akhirnya dijatuhkan di sebuah gua yang bernama Gua Singa, yang isinya terdapat banyak singa.
Kemudian raja menghampiri gua itu dan berkata kepada Daniel yang sangat dikasihinya itu, "Daniel, hamba Allah yang tekun, kiranya Tuhanmu yang kau sembah yang akan menyelamatkan engkau." Kira-kira seperti itu yang dikatakan raja. Kemudian raja langsung kembali ke istananya dan dia sangat bersedih, dia mengurung diri, dia berpuasa, dia tidak membiarkan orang lain mengganggunya, bahkan penghibur pun tidak dibiarkan masuk, dan tidak dapat tidur hingga esok paginya. Pada saat fajar, raja segera bergegas menghampirinya dan mendapati gua itu. Kemudian berseru lagi kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah sekiranya Tuhan Allahmu yang kau sembah telah menyelamatkan engkau dari singa-singa?" Kemudian Daniel menjawab, "Ya Tuanku, Allahku telah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa ini, dan mereka tidak menyentuh aku, tidak memakan aku." Mendengar perkataan itu, Raja Darius pun merasa sangat senang dan menyuruh pengawal-pengawalnya untuk mengangkat Daniel keluar, dan Raja Darius tidak melihat sedikit pun luka ada pada dirinya. Kemudian Raja Darius memanggil pengawal itu untuk menghadirkan orang-orang yang telah menghasut, yang telah memfitnah Daniel, dan mereka itu akhirnya diceburkan ke dalam sebuah gua singa itu bersama dengan anak dan istrinya. Bahkan sebelum sampai mendarat di dasar, mereka sudah diterkam dan diremukkan tulang-tulangnya. Hal itu sangat menjadi sebuah mujizat, dan akhirnya Daniel pun memiliki jabatan yang tinggi pada masa kerajaan Darius. Dan Raja Darius pun kemudian membuat surat kepada seluruh negeri yang isinya bahwa rakyatnya diwajibkan untuk menyembah kepada Allahnya Daniel, karena dialah yang mempunyai kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Karena dia adalah Allah yang memiliki mukjizat yang menolong Daniel pada saat itu, dan akhirnya Daniel terbebas dari singa-singa itu. Ya, demikian sepenggal kisah Daniel. Kisah Daniel ini mengisyaratkan dalam kehidupan kita, bahwa dalam kehidupan ada kebaikan dan ada keburukan. Di satu sisi, di situ ada kesetiaan Daniel yang selalu taat kepada Allah, dan ada hal jahat keburukan, yaitu rasa kecemburuan dan iri. Kecemburuan dan iri yang kita miliki sebagai manusia pada akhirnya akan menjerumuskan kita dan akan membuat kita semakin terpuruk. Semakin besar dalam ego itu, semakin penuh dengan keburukan-keburukan, dengan kecemburuan-kecemburuan, dan akhirnya manusia itu akan jatuh. Banyak sekali kesombongan-kesombongan itu terjadi pada diri kita. Dan kesetiaan sebaliknya, kesetiaan yang kita pupuk, yang kita yakin, walaupun kita dalam keadaan sakit, walaupun kita dalam keadaan susah, jatuh, dan tidak memiliki pengharapan, yakinlah bahwa Tuhan Allah pasti memiliki tujuan yang mulia akan hal itu, dan Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Sebagai umat Allah, bukan berarti karena kita sudah menyembah Allah sering, kita taat, patuh, dan kita selalu sering ke gereja dan melakukan hal-hal yang baik, kita tidak bisa terhindar dari hal-hal cobaan atau yang membuat kita terpuruk. Seperti halnya Daniel, itu membuktikan bahwa manusia hidup untuk terus berproses dalam iman, dan yakin untuk terus memiliki iman tersebut. Dalam masa pandemi ini, kita diingatkan bahwa keterpurukan kita jatuh, kita sakit, kita mengeluh, kita menderita. Namun
Jika kita terus yakin berserah kepada Allah dan kita terus beriman, pastilah Tuhan pasti nanti akan memiliki tujuan yang mulia untuk kita. Dan dalam penderitaan itu pasti ada kebaikan yang akan kita terima. Terima kasih.